Halo sobat, ketemu lagi sama aku Win di channel Win Java Vlog. Salam sejahtera, salam dari Amerika. Semoga kalian pada sehat semua ya. Dalam kesempatan ini marilah kita ini tadi ada seseorang yang ngetek tanya tentang itu apa ya, DS-117 ya. Saya udah lama sebenarnya ingin membicarakan itu apa DS-117 ya. Ya ini penting bagi teman-teman yang sebenarnya ini udah punya green card ya kan, dan ya memang ya sebagai informasi ya bagi teman-teman, mungkin nanti juga suatu saat Anda punya green card and then Anda terus tinggal lama di Indo and then terus Anda ingin kembali lagi ke Amerika, itu gimana caranya ya kan. Oke, kita bahas itu ya. Anyway, sebelumnya saya ucapkan selamat ya kan bagi teman-teman yang udah visanya udah lolos, and then ada beberapa yang visanya lolos ya kan. Senang sekali, ikut senang juga, and then tinggal selangkah lagi Anda ke Amerika. But saya sarankan pilihlah waktu ya, jika Anda ingin masuk. Jangan nunggu waktu liburan. Karena apa? Karena biasanya kalau bulan-bulan liburan kayak bulan mulai Juni, Juli itu tiket mahal. Tiket sangat mahal. Jadi Anda perlu perhitungkan itu juga, bagaimanapun juga itu. Uang juga tidak gampang mencari. So be wise. Kalau kita bisa mendapatkan tiket murah ya kan, ngapain harus beli tiket-tiket yang mahal ya kan. Save money bro. Oke, juga bulan-bulan apa, Anda harus perhitungan juga, lihat kayak weather di US itu gimana, tempat yang Anda tuju itu musimnya pas apa ya kan. Jadi Anda mempersiapkan diri ya. Mungkin saat ini musim apa ya, di Indo musim hujan ya kan, and then di sini di Amerika ini saat ini musim dingin ya kan. Tapi Anda perlu tahu kota mana yang Anda tuju ya kan. Daerah New York sana ya lebih dingin, mungkin bisa sampai 0 degrees itu ya. Jadi Anda persiapkan jaket yang tebal, bagian juga perlindungan diri itu juga penting. Dan juga lagi the good thing is di Amerika sekarang udah bebas COVID, maksudnya itu beritanya, tapi ya jadi kita udah tidak diwajibkan atau tidak harus pakai masker. Jadi Anda bebas juga, tidak perlu suntik apa-apa lagi di airport seperti kayak dulu lagi, right? So jadi Anda yang persiapkan itu baju dan bekal ya, mostly baju ya, tentang kalau musim pakai jaket yang tebal gitu aja lah. Ini ya, meski Anda turun di LA daerah LA juga begitu ya, masih musim dingin. Jadi nanti kalau Anda pakai baju tipis kaget. And then ingat, itu sakit di Amerika itu biayanya mahal untuk pergi ke dokter, oke? Jadi jaga diri baik-baik, maksudnya begitu. Oke, let's go back. Sebelumnya juga perkenalkan diri ya. Saya perkenalkan diri, nama saya Win, saya dari Tulungagung, Jawa Timur, ya kan.
dan saya sudah menetap di Amerika. Awalnya saya juga orang ilegal ya, datang ke sini pakai visa turis dan banyak cerita, dan akhirnya saya menjadi US citizen. Jadi saya bikin video-video itu, bikin cerita pengalaman-pengalaman saya itu, saya di video-video yang lain yang pernah saya bikin. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi teman yang ingin merubah nasib ke Amerika, atau ingin ya anything, datang ke Amerika sebagai turis atau apapun, welcome. Okay, and then saya mau dibantu, go ahead, subscribe, thumbs up, kasih komen atau masukan, alright. Dan yang belum subscribe, go ahead subscribe. Okay, let's go kembali ke masalah DS-117 ya kan. DS-117 itu ya kan digunakan jika Anda pemegang green card itu ingin masuk kembali setelah tinggal lama di luar Amerika, ya kan? Kan begini, kalau Anda pemegang green card, ya kan? Well, for some reason Anda keluar dari Amerika. Dalam aturannya, pemegang green card itu tidak boleh melebihi setahun. Ya. Ada dulu 6 bulan, but sekarang rasanya itu ada aturannya tidak boleh melebihi setahun. Dan for any reason eksepsional, itu tidak boleh lebih dari 2 tahun meninggalkan Amerika. Dan jika terjadi, ya, Anda tinggal melebihi dari 2 tahun, itu meskipun green card Anda masih hidup, itu hak dan wewenang Anda sebagai pemegang green card itu akan hangus, ya kan? Jadi, well, kalau udah hangus terus what happen? Ya, kalau udah hangus ya kan, misalkan Anda berpikir, oh mungkin oke atau gimana ya kan, Anda langsung beli tiket, and then Anda berpikir, oh ini green cardku masih hidup ya kan, and then Anda masuk. Nanti itu yang akan terjadi ya, di port entry di US Immigration, Anda akan ditolak dan Anda akan dideportasi. Nah, oke. Jadi karena apa? Karena hangus, artinya hangus, green card Anda itu hangus, kabum. Artinya udah mati, udah sia-sia, tidak bisa digunakan lagi, karena hak wewenang Anda itu udah Anda langgar, yaitu dengan Anda tadi melebihi izin tinggal yang diseharuskan tinggal di luar US. But, tapi ada cara, ya, ada caranya supaya Anda tidak bisa, ada caranya ya, tapi pemerintah Amerika itu selalu punya cara ya kan. Asalkan Anda mau bayar uang juga. Sebenarnya all is about money after all. Anda harus yaitu caranya Anda harus mengisi DS-117, DS-117. And then itu bayar $180. Nah, di DS ini ada di DS ini ada form namanya BS1 atau apa gitu. Itu artinya Anda obtain lagi visa untuk maju dan untuk diinterview lagi. Tapi dengan Anda membawa DS-117 tadi kan kasusnya beda. Kasusnya beda dengan visa-visa yang lain. Jadi ini kayak program visa based on green card udah gitu. So Anda tetap ngisi DS-160 and
1S atau BS1 atau BS1S lupa gitu form ya kan. Jadi itu Anda submitkan ke konsulat sebelum Anda masuk lagi ke Amerika ya kan. Well, kalau tak salah ada 3 halaman ya. Ini di situ itu Anda akan ngisi, harus menjawab beberapa pertanyaan ya kan. Ya mostly pertanyaan dari DS1 City itu ya tentang informasi, nama, alamat Anda, oke, alias, terus tinggal di mana selama ini, juga alasan kenapa Anda keluar dari US, oke, and then like alasan mulai tanggal berapa Anda keluar dan sampai tanggal berapa Anda akan mengajukan itu, udah berapa lama, dan juga mungkin di situ ada harus isi beberapa nama teman atau relatif Anda yang udah di US serta alamat, nama komplit, juga apakah Anda bekerja selama ini waktu di luar US, and then Anda harus cantumkan semua itu ya kan. Dan banyak lagi. So semua ini ada sangkut pautnya. What is the reason? Apa alasan? Anda harus punya alasan kuat. Okay. Kenapa Anda sampai meninggalkan Amerika selama ini? Apakah memang Anda ingin apakah Anda cuman ingin punya planning meninggalkan Amerika lagi selamanya atau tidak, atau Anda sekarang ini ingin kembali lagi ke Amerika atau gimana gitu. Intinya begitu intinya. Jadi makanya saya sarankan jika ini terjadi ya, karena banyak surat-surat dan banyak permintaan yang harus divalidkan oleh notaris ya. Jadi sebaiknya Anda membayar imigrasi lawyer ya kan, karena could be Anda nanti waktu di interview atau anyway imigrasi lawyer lebih tahu mendalam, lebih tahu detail apa yang seharusnya kau lakukan. Karena apa? Karena kayak jika Anda bekerja nanti Anda harus ada form lagi, ngisi form lagi tentang pajak atau apa selama ini, itu hubungannya. Jadi imigrasi lawyer lebih of course imigrasi lawyer dia lebih canggih. So makanya saya cuman kasih geradakan. Karena saya pernah dulu saya pernah tinggal di luar US juga. Jadi pernah ngisi ini. Tapi waktu itu gimana ya? Waktu itu akhirnya ya maksudnya saya punya dikit-dikit lah pengalaman tentang inilah. Oke. Jadi lupa ingat ceritanya. Oke. But saya pernah ngalamin ini ngisi ini, tapi karena saya waktu itu enggak bekerja di luar US. Jadi akhirnya lebih gampang karena kita apply-kan itu, ya udah akhirnya dikasih tempo waktu and then bisa masuk lagi, boleh masuk lagi karena begitu. But waktu itu karena alasan istri, jadi ya mungkin lebih gampang, atau ya semuanya mungkin gampang juga lah. Tapi semuanya itu memang harus ada cara, ada proses ya kan. Jadi begitu. Memang banyak alasan mungkin. Seperti tadi itu teman alasannya dia punya
udah punya green card, and then ternyata dia tinggal lama di Indo 3 tahun, and then sekarang dia ingin balik ke Amerika, and then aku langsung ingat, iya waktu itu ngisi apa ya, form apa, aku lupa form 495, but like oh ya form 117, akhirnya begitu. And then ya udah, akhirnya saya masuk lagi Amerika. Anyway, and then okay, what happened jika Anda tiba-tiba masuk ya, karena hidup ya, seperti tadi mungkin aku bilang tadi ya, bahwa tiket masuk ke Amerika itu Anda akan dicegat, Anda akan dideportasi, and then nanti itu malah semakin runyam lagi. Karena apa? Biaya udah keluar, and then rekor Anda udah mencoba masuk juga ada, and then like itu nanti lebih runyam lagi. Makanya sebelum hal itu terjadi ya, ini bagi teman-teman mungkin ya tidak banyak case ini terjadi ya kan, but could be terjadi pada seseorang ya kan, karena banyak teman juga yang udah punya green card ya kan, mereka mungkin ya tahu atau mungkin tidak tahu, makanya what is the reason, alasannya apa, makanya di situ tuh di DS 117 itu ditanya komplit tentang alasannya apa, macam-macam begitu. Jadi but is possible, jadi is possible meskipun Anda udah overstay di luar US untuk masuk lagi ke Amerika, bagi pemegang green card itu is possible ya. Jadi tinggal Anda alasannya apa ya kan. Ya, kalau alasannya Anda itu waktu keluar dari Amerika itu alasannya, kan ada alasannya, ada 2 alasannya. Alasan pertama dideportasi, alasan kedua yaitu Anda memang ingin mengunjungi suatu tempat, and then somehow Anda stuck di suatu tempat tersebut ya kan. Jadi anybody have reason, makanya perlu ditulis alasannya apa. Makanya saya anjurkan hiring lawyer imigrasi, di situ dia bisa bikin alasan kuat, dan nanti kayak semua paperwork itu kalau dipresentkan oleh lawyer itu kayaknya lebih meyakinkan. Jadi proses Anda akan bisa lebih lancar begitu. Oke, ya yang aku bilang, kok punya green card dideportasi ya, right? Well, jangan jangan berpikir ya, meski pemegang green card, itu bisa dideportasi. Pemegang green card itu juga bisa dideportasi dengan berbagai macam alasan. Ya, alasannya yang for sure, ya aku yakin dengan alasan kriminal ya kan. Jadi pemerintah Amerika itu bisa mencabut green card Anda, dan juga bisa mendeportasi Anda jika Anda berbuat kriminal. Karena apa? Pemegang green card kan itu green card kan paperwork yang menyatakan Anda boleh tinggal dan bekerja di Amerika, bukan berarti Anda sudah menjadi US citizen. Anda cuma penduduk biasa, tapi Anda bukan warga negara Amerika. Pemegang green card itu. Jadi pemegang green card itu misalkan orang dari Indo, ya mereka masih warga negara Indo, right? Dan dalam ketentuannya Anda boleh mengunjungi Indo atau keluar dari Amerika kemana saja, asalkan tidak lebih dari 6 bulan atau setahun, eksepsional ya kan, begitu. Jadi kalau Anda ingin tinggal lebih lama, Anda harus minta izin ke US konsulat atau ke USCIS
dan mereka akan ngasih izin Anda for some reason. Oke. Well, cukup sampai sini ya kan ceritanya, dan semoga info ini bermanfaat bagi teman yang in somehow some case punya permasalahan tentang ini ya kan. Saya lama sekali ingin bikin video tentang ini, bikin cerita, tapi setiap saat selalu lupa. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Nyantai, ini tiba-tiba hari ini salju, tapi ndak salju banyak di tempat Uncle Win, tapi masih dingin ya, dingin empuk. Oke, right, and then terima kasih banyak sekali lagi, terima kasih banyak atas waktunya, dan semoga info ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Oke. Jangan ikuti terus ya video Uncle Win, info-info yang Uncle Win ceritakan di video-videonya juga. Video Uncle Win bikin video tentang jalan-jalan, ya sekedar pelepas pelepas cerita ya. Begitulah tempat-tempat di Amerika itu. Jadi kalau Anda ke Amerika, Anda tak kaget, so Anda bisa expect what you expected. Oke, thank you so much. Sampai ketemu lagi. Oke, bye-bye.